Terima kasih Bapa, biar bukan hanya di mulut kami berkata mengasihi Tuhan, sebab Engkau melihat hati kami. Jangan ada kebohongan Tuhan, sebab Engkau Tuhan tidak bisa ditipu, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ajar kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Terima kasih buat kesempatan hamba-Mu boleh berada di tempat ini. Hamba percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Setiap kami yang datang karena kami rindu akan firman-Mu. Sekeras apapun firman itu, biar hati kami siap untuk dibaca, karena kami ada di hari-hari yang terakhir Tuhan. Urapi hamba yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus, kami berkati bagi firman Tuhan yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, sekalipun banyak masalah tetap siapa yang lagi ada masalah? Ya, yang tidak ada masalah, yang cari-cari masalah. Jangan suka cari masalah, karena kita nggak cari aja masalah, apalagi kalau kita cari, saudara. Iya, saudara, kita ada di hari-hari yang terakhir dan saya percaya akan semakin berat ke depan. Ya, karena firman Tuhan berkata di hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Jangan merasa aman. Oh, corona sudah lewat, virus sudah lewat. Jangan pernah merasa aman. Sekali lagi saya berkata, hidup mati kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Walaupun nggak kena corona, kalau dipanggil mati nanti malam, mati saudara. Bilang amin. Kalau gitu sudah siap mati semua ya. Iya saudara, apa yang harus kita lakukan? Ya, nggak usah ditengking keadaan, tapi kita berdoa supaya Tuhan beri kita kebijaksanaan. Kita buka bersama Efesus 5 ayat yang ke-15, 16, dan 17 saudara. Efesus pasal 5 ayat 15, 16, dan 17. Firman Tuhan berkata di sana, kalau saudara ada Alkitab boleh baca, kalau ada handphone boleh baca. Ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang harus kita lakukan di hari-hari yang terakhir. Ayat ini berkata yang pertama, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang Kristen itu banyak tidak pernah memperhatikan hidupnya, cuma sibuk perhatikan hidup orang. Iya Pak ya? Bertobat. Ya, kita ini suka memperhatikan hidup orang lain, saking sibuknya perhatikan hidup orang lain, kita lupa memperhatikan hidup kita sendiri. Tapi ayat ini berkata perhatikanlah dengan seksama. Kalau dikatakan perhatikan dengan seksama berarti dengan cermat. Apa yang masih kurang di hidup kita ini Tuhan? Apa yang kurang? Perbaiki aku, koreksi aku, dan aku mau bertobat. Ya, tetapi memang lebih enak perhatikan hidup orang lain daripada perhatikan hidup sendiri. Ya itulah saudara ya, apalagi di Indonesia banyak yang kepo. Tapi di sini tidak ada roh kepo. Bilang kanan kirimu, jangan kepo. Apalagi urusan orang kepo. Ya, kalau suami istri boleh saling kepo. Apalagi kepoin HP suami, boleh sekali. Saya yang suruh. Siapa ya? Harus dikepoin HP suami. Bukan apa-apa bapak-bapak, karena istri itu ditempatkan sebagai penolong. Jadi kalau istri tanya sudah di mana, lagi apa, mau kemana, pulang jam berapa, itu artinya dia melaksanakan kodrat dari Tuhan. Sampai dia batu-batu
cukup membuat kita sedih, ya. Sedih kita, ya. Bayangkan hanya gara-gara perselingkuhan, gara-gara persinahan, ya semua terjadi. Yang lucu lagi yang TNI mau tembak mati istrinya gara-gara selingkuh. Nyawa istrinya cuma berharga 120 juta. Dia pikir nyawa itu di tangannya, pakai pembunuh bayaran. Dia lupa kalau nyawa itu di tangan Tuhan. Dia berpikir maut mengikuti istrinya, padahal maut mengikuti dia, akhirnya bunuh. Dosa, persinahan, percabulan tidak akan pernah melepaskan engkau begitu saja. Makanya hari-hari ini bapak-bapak, bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu, Alkitab berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, perhatikan. Kenapa? Kita ini nggak pernah tahu mati kapan. Bisa aja kita lagi sehat-sehat, tiba-tiba dipanggil. Kemarin tuh teman saya dari Palu, saudara, mau ke Jakarta, sudah WA, Bu nanti kalau ke Jakarta ketemuan ya. Saya ini mau liburan ke Bandung, anak-anak di Bandung semua lagi libur. Oke, terbang dari Palu ke Jakarta, sudah landing, lagi nunggu bagasi. Istrinya bilang sama suaminya, aku kebelet mau ke toilet ya, kamu nungguin, siapa tahu tas kita lewat. Oh iya. Istrinya keluar dari toilet, balik, cari suaminya pun nggak ada, orang sudah berkerumun. Dia tiba-tiba lari, saudara, lihat suaminya udah jatuh di bandara dan meninggal di tempat. Gak usah tunggu jatuh dari pesawat baru mati kan? Benar nggak, saudara? Gak usah tunggu kena kanker, gak usah tunggu kena corona. Ya, kalau namanya mati itu nggak berkenal tempat, nggak mengenal waktu. Saya tanya, Bu, Bapak nggak ada tinggal pesan apa-apa? Enggak, Bu. Masa tadi malam nggak ngomong? Terus tadi di pesawat nggak ngomong apa-apa? Enggak, Bu. Tadi kita tuh seperti biasa tidur sampai bangun, ya itu turun nunggu bagasi seperti biasa. Tidak ada tanda, tidak ada apa-apa. Tiba-tiba seperti istrinya sangat terkejut, terpukul. Saya bilang, ya Ibu jalani semua itu, Tuhan pasti tahu yang terbaik. Nah, saya ingat saya ketika pelayanan di Palu, saudara, mereka hospitality saya pernah tanya ke bapak itu, Pak, Bapak sudah siap mati belum? Dia jawab saya gini, kalau mati siap, Bu, yang gak siap itu setengah mati. Iya juga, saudara. Dia bilang kalau langsung mati enak, Bu, tapi kalau delep-delep di rumah sakit nggak mati nggak hidup, itu saya nggak siap. Saudara, kita semua nggak tahu bagaimana cara mati kita. Makanya jangan sombong dengan terus hidup di dalam dosa, dalam kefasikan, seolah-olah nafas itu kita yang pegang. Kita nggak pernah tahu hidup ini. Makanya ayat ini berkata, hari ini perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang alim. Apa itu orang bebal? Tahu kebenaran, tapi pura-pura nggak tahu kebenaran, tapi pura-pura tidak tahu, saudara. Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan itu menuliskan hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Jadi saudara tidak perlu tanya pendeta dulu, ini dosa atau tidak. Saudara nggak perlu tanya pendeta, saudara nggak perlu lihat di Alkitab mana dosa mana bukan. Sebab di dalam hati nurani kita itu ada hukum Tuhan. Jadi kita tahu ketika kita mau berbuat dosa, kita tuh tahu karena Roh Kudus akan memilih kita. Tapi banyak orang memilih untuk sengaja pura-pura tidak tahu. Hati-hati, saudara. Saya berdoa supaya kita ini semua bertobat. Sudah cukup yang ada di atas bangsa kita ini, dosa demi dosa demi dosa. Makanya di mesbah doa setiap malam saya selalu berdoa buat bangsa ini. Selalu saya bawa TNI, Polri, Presiden, lembaga-lembaga yang ada. Kita selalu berdoa, Tuhan murnikan bangsa ini, sebab firman Tuhan berkata, kebenaran akan meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa menjadi noda bagi bangsa. Kalau kita melihat sampai hari ini Indonesia masih terluput dari negara-negara yang akan mengalami krisis setelah pandemi, ada 60 negara. Indonesia terluput, itu bukan karena kuat dan gagah kita, semata-mata hanya karena masih ada orang benar yang berdoa buat bangsa ini. Amin, saudara. Ya, kita ingat bersama ketika Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora, membinasakan kota itu. Alkitab berkata, Abraham berkata, Tuhan, kalau ada 50 orang benar dalam kota itu, masa
dibinasakan. Kalau ada 30 dicari nggak ketemu, 20 nggak ada, 10 Tuhan kasih. Tidak ada orang benar di atas kota itu. 10 orang di atas Sodom dan Gomora, nggak ada yang benar. Kita perlu berdoa bagi bangsa ini, saudara. Katakan amin. Kita sungguh-sungguh berdoa, terutama bagi para pejabat, orang-orang yang berada di atas. Karena tanggung jawab yang Tuhan berikan itu bukan tanggung jawab. Jangan bangga ketika diberi jabatan, jangan bangga ketika diberi harta, sebab harta itu adalah tanggung jawab di hadapan Tuhan. Untuk apa kita pergunakan harta kita? Untuk apa kita pergunakan kekayaan kita? Apakah habis kita pakai untuk show diri kita atau pamer? Apa yang kita pakai lalu kita dihormati orang? Bertobat. Sebab kaya atau miskin seseorang tidak dilihat dari apa yang dia pakai, tetapi dari berapa besar yang dia tabur. Itu yang Tuhan lihat, saudara. Karena itu dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa Alkitab bilang hari-hari ini jahat? Ketika Kain akan membunuh Habel adiknya, Tuhan itu berkata, Kain, kenapa mukamu muram? Ya, orang itu kalau banyak dosa di hati mukanya muram. Tapi di sini tidak ada yang muram. Semuanya senyum, sukacita, damai sejahtera. Nggak tahu kalau pencitraan. Ya, saudara, Tuhan bilang kepada Kain, kenapa mukamu muram? Lihat, awas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya apa, saudara? Kita ini belum bangun pagi, dosa itu sudah siap masuk, udah mengintip. Makanya Alkitab bilang, hati-hati pergunakan waktu kita hari-hari ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Nggak niat selingkuh, tiba-tiba bisa selingkuh. Nggak niat nipu orang, tiba-tiba kita bisa nipu orang. Ya, nggak niat nyakiti hati orang, tapi tiba-tiba bisa terjadi karena setan, karena iblis, karena dosa itu sudah mengintip. Nggak usah niat aja bisa jatuh, apalagi kalau ada niat. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Dari bangun pagi, mari kita introspeksi diri. Apa yang kita lakukan? Tuhan beri kepada kita 1 hari 24 jam. Berapa banyak waktu yang saudara pakai untuk memuliakan Tuhan? Berapa banyak waktu yang kau pakai untuk hidup bagi dirimu, kepentinganmu? Saya bilang kepada anak-anak muda, tanpa terasa, saudara, handphone di tangan kita. Saudara berkutat dengan handphone tuh waktu nggak terasa, tiba-tiba udah siang. Tiba-tiba semua terbuang dan kita membuang waktu, padahal setiap menit, setiap detik yang Tuhan beri itu harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita pakai waktu kita. Saya bersyukur hari ini waktu saya habis untuk pelayanan. Makanya hari ini tadi anak saya bilang, Mam, kita hari ini family time kan? Mami ada pelayanan, Mami itu loh, Sabtu juga terima pelayanan. Saya bilang, ya gimana ya Dek ya, maksudnya ya begitulah saudara. Ya, tapi saya bersyukur. Bayangkan satu hari saya syuting 2 kali, pagi sore. Belum kalau ada Zoom, ada pelayanan, ada apa. Ya, saya berkata, Tuhan, waktu yang Engkau berikan padaku hari ini, saya mau pakai hanya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau, saudara. Untuk apa Tuhan percayakan hal? Saya bersyukur nanti bulan ini saya sudah mulai pembangunan sekolah misi di Jawa Tengah. Akhirnya saya dapat tanah di Bandungan. Saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Seperti di luar saya mau bersaksi kepada kita semua. Seperti yang saudara sudah ikuti channel saya, awal pandemi kami itu berencana untuk pulang ke Solo dan menjual rumah di Jakarta. Karena tidak tahu harus menjalani hidup ke depan ini seperti apa, kita juga nggak tahu pandemi sampai kapan. Jadi saya bilang sama suami, yang terburuk kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Tapi bersyukur masih ada rumah yang bisa dijual. Karena selama ini kita nggak punya apa-apa yang
bisa dijual. Saya nggak punya Mas Batangan, ya saya punyanya Mas Daniel. Ya Mas Daniel 80 kilo tapi harganya makin susu. Tidak laku lagi dijual saudara. Ya, jadi saya bilang sama suami, tapi jangan pernah ada kata-kata mengutuk Tuhan. Inilah keadaan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita sepakat jual rumah. Saya tidak menyangka di tengah masa pandemi Tuhan memberkati itu hanya semudah Dia berfirman. Nggak ada yang mustahil. Ketika sudah ketakutan saudara, Tuhan memberkati. Saya singkat aja, di tengah masa pandemi akhirnya saya bisa melukis ya. Kalau saudara ikut IG saya, di tengah masa pandemi saya bisa melukis. Saudara, saya bilang sama suami ketika lockdown baru buka, saya anterin saya ke Gramet. Nyata mau beli kanvas sama tinta. Dia kaget, buat apa? Saya mau melukis. Kata dia, saya menikah sama kamu 20 tahun lebih, saya belum pernah lihat kamu tuh gambar. Terus sekarang kamu mau melukis, saya kan dari pada nggak tahu ngapa-ngapain ini kita, ya nggak pelayanan juga. Waktu baru pertama buka lockdown, akhirnya saya beli saudara. Saya tanya di Gramet, lukisan kanvas yang paling gede itu ukurannya berapa mbak? Dia bilang ada bu 1 meter 1 kali 120 kali 80 1 kali 1. Suami saya jahil saya, kalau baru mau belajar beli yang 20 cm kali 10. Kamu itu bukan prof kok beli yang 1 meter. Jawaban saya cuma gini, siapa tahu bagus kan bisa dipajang di rumah. Tiba-tiba satu kali saya melukis, dia selesai edit video. Ya dia bilang, dia keluar di kamar saya, dia bilang, ini lukisan siapa saya? Saya bilang, di sini ada siapa? Di sini cuma ada saya. Untung lanjutannya kan? Saudara, lalu saya bilang, ya di sini kan nggak ada orang, cuma saya. Tapi nggak mungkin ini loh kamu yang bikin. Mungkin ini saya yang bikin. Akhirnya saudara, ya karena saya saking senangnya saya upload di IG, puji Tuhan lukisan pertama saya jadi. Saya nggak terus dijual loh. Tiba-tiba ada yang inbox, bu lukisannya dijual ya. Saya bilang, aduh ini lukisan pertama saya. Iya tapi saya mau beli kalau ibu jual. Berapa harganya? Saya nggak tahu harganya berapa. Ya udah, saya boleh minta nomor rekening? Boleh ya, itu saya miliki. Ya boleh banget saudara. Saya kasih nomor rekening saudara, lukisan pertama saya malam itu laku 10 juta. Di saat kita udah bingung, akhirnya laku 10 juta. Suami saya bilang, besok kita ke Gramet lagi. Emang laki-laki itu begitu. Laki-laki itu kalau sudah ada bukti baru percaya. Kalau ada bukti nggak percaya dia. Makanya survei membuktikan yang paling banyak kena stroke itu laki-laki. Karena laki-laki itu semua dipikir dengan logika. Ya jangan beriman laki-laki itu. Ya sementara survei berkata ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada perempuan. Tapi semua dipikir, makanya kadang overload stroke. Kalau perempuan itu ukuran otaknya lebih gede, tapi kadang nggak dipakai, makanya kosong. Ya, karena wanita itu kalau ada masalah dia curhat ke temennya. Dia, saya ada masalah nih sama temennya, dibalas dia cing. Dia ketik panjang banget, padahal temennya nggak baca. Temennya cuma jawab doa saja ya say. Dia udah belum. Kenapa? Karena waktu dia chat tanya itu dia sudah melampiaskan emosinya. Nah kalau laki-laki itu jangan curhat. Kalaupun ada laki-laki yang suka curhat itu setengah laki-laki. Nggak suka curhat kan? Awas ya kalau dia suka curhat. Saudara langsung dia bilang, saya kita ke Gramet lagi beli kanvas ya. Ya saya semakin jadi semangat saudara. Anak saya ngomong, waktu pertama buka lockdown, Mam, aku tahun ini kuliah. Berapa masuk kuliahnya, Dek? 70 juta. Dek, kuliah dengan tidak kuliah tidak menentukan masuk surga. Karena saya bingung mau bayar pakai apa kan 70 juta. Jadi kamu gak usah berpikir kuliah dulu. Kita ini makan aja udah puji Tuhan, haleluya 12 kali. Terus, tapi kalau Tuhan berkehendak gak ada yang mustahil, kamu doa. Saya melukis lagi saudara. Begitu upload laku lagi. Saudara, di tengah masa pandemi, lukisan saya hampir 50 keluar. Yang tertinggi dibeli orang tuh 75 juta.
50 juta, 40 juta, 25 juta, yang paling murah itu 5 juta. Silakan saudara hitung sendiri. Di tengah masa pandemi Tuhan melihara kami dahsyat dan luar biasa, yang tidak terpikir dengan logika saudara. Sampai ketika anak saya itu mau bayar kuliah, saya coba berdoa, tiba-tiba ya lukisan itu yang keempat itu laku 70 juta. Dia kirim bukti transfer, saya sampai bilang gini, Pak maaf ya kayaknya kelebihan nol. Saya takut saudara kalau saya pakai terus tiba-tiba dia bilang kelebihan nol. Kalau saya pakai nol ini berharga loh. Kalau ada temannya di depan ya dia. Jadi dia bilang, oh enggak Bu, itu memang yang Tuhan taruh di hati saya. Akhirnya ya anak saya bisa kuliah, pokoknya total itu hampir 50 lukisan. Tiba-tiba kami tidak menyangka menduga channel YouTube saya di tengah masa pandemi itu subscribe-nya nambah 1 hari 1.000. 1 hari 1.000. Padahal YouTube bilang itu pasti di hacker. Punya saya di hacker malaikat. Ketika gereja tutup, orang bingung mau beribadah kemana. Saya itu sudah mulai merintis YouTube itu dari 2019 saudara. Karena saya nangkap suara Tuhan, Tuhan berkata tahun depan aku akan memberkati engkau dengan tuayan bangsa-bangsa dan berkat bangsa-bangsa. Tapi saya nggak pernah mikir itu. Saya cuma bilang sama suami, saya nggak tahu saya dapatnya begini. Suami saya cuma bilang, alay lebay lo, berkat bangsa-bangsa itu kayak apa, piye caranya. Tapi di tengah masa pandemi hari ini channel saya hampir 600.000 subscriber. Saya berdoa ini kita menuju 1 juta. Dan Tuhan memberkati kami luar biasa lewat YouTube ya. Di tengah masa pandemi kami malah gak jadi jual rumah, saya malah beli rumah lagi, saya malah bangun studio DB TV di tengah masa pandemi. Bukan cuma Atta Halilintar saudara ya. Bukan hanya itu, hampir 20 gereja di pedesaan kami bangun di tengah masa pandemi. Dan mulai bulan ini, nanti minggu depan saya mau melihat gambar Tuhan pertemukan dengan orang yang luar biasa. Kami bangun sekolah misi ya. Saya rencana mau sekolahin gratis orang-orang dari desa. Kenapa? Karena saya keliling ke daerah-daerah saudara. Indonesia ini banyak yang sudah dihijaukan. Kalau kita tidak bergerak dari sekarang mencetak hamba Tuhan, 6 bulan mereka bersekolah gratis, lalu pulang ke kampung, mereka buka gereja, kita support sampai benar-benar mereka bisa berdiri sendiri. Itu kerinduan saya, dan Tuhan membuka jalannya saudara. Dan kami melihat sungguh di masa pandemi ini Tuhan sangat memberkati kami. Dan karena itu hari-hari ini kita hanya berkata, Tuhan apa yang kau mau dari hidup kami. Dan firman Tuhan bilang ayat yang ke-17 di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini yang banyak tidak dimiliki oleh orang Kristen. Nggak ngerti kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita sibuk hidup dengan kehendak kita sendiri. Ayat ini berkata, janganlah kamu bodoh di hadapan Tuhan. Orang yang bodoh itu bukan orang yang nggak sekolah loh. Di hadapan Tuhan orang yang bodoh itu bukan orang yang nggak bisa baca tulis. Di hadapan Tuhan orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Tuhan punya maksud dalam hidup kita. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Karena itu mari menjadi tugas kita bersama saudara untuk kita berdoa. Katakan, Tuhan, aku rindu mengerti kehendak-Mu dalam hidupku itu apa. Apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan hari-hari ini. Kami sedang berpacu dengan waktu. Sekarang kami bikin setiap bulan, kalau saya pas ada di Indonesia, saudara, kita bikin sebulan sekali, kita bikin pelayanan KKR, seminar untuk hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Kemarin di Makassar 850 orang hamba Tuhan datang, di Toraja 1.350 hamba Tuhan. Dari desa mereka datang, di situ kita, saudara, saya menangis kemarin ketika kita berkata, hamba-hamba Tuhan yang sudah kecewa dengan Tuhan maju. Majulah ratusan orang nangis tersungkur di kaki Tuhan. Saudara bisa bayangkan kalau pendeta saja sudah kecewa dengan Tuhan, bagaimana jemaat? Mereka berkata, Bu, di tengah masa pandemi kami nggak tahu hidup bagaimana. Kami hampir mundur dari pelayanan karena kami tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja. Waktu kami tantang hamba-hamba Tuhan yang jatuh dalam persinahan, maju saudara, lari ke depan. Bayangkan kalau pendeta saja sudah selingkuh, bagaimana jemaat?
Ya, hamba-hamba Tuhan yang terikat dengan kekecewaan, kepahitan, maju ke depan nangis, saudara. Dan mereka disembuhkan Tuhan. Itu yang membuat saya Tuhan melihat itu ya. Dan kita lihat mereka yang berkepentingan, mereka yang berkekurangan. Kami punya tim, ada pengusaha, hamba Tuhan. Kami bergerak, saudara. Nanti bulan depan kita akan ke Poso. Ya, bulan depan kita ke Poso, lalu kita tahun depan juga akan terus bergerak. Saya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan bilang, jangan kamu bodoh, tapi usahakan kamu ngerti kehendak Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, sebab kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk semua kehendak. Makanya Alkitab bilang, engkau mati bukan untuk dirimu, engkau hidup bukan untuk dirimu, sebab baik hidupmu maupun matimu itu adalah milik Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan, kita mati juga untuk Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berada di dalam perkenanan Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, saya tidak akan panjang lebar, tapi saya berdoa biar firman yang singkat ini benar-benar kita nangkep apa maksud Tuhan sebelum terlambat. Ya, jangan bilang saya tidak mengingatkan, karena kita nggak pernah tahu kapan waktu kita dipanggil Tuhan. Saya kaget ketika dulu saya pelayanan di sini ya Bu, berapa ini setelah itu Ibu kabari ada yang meninggal Bu, ya, yang ikut di sini juga. Saudara, ya kita tidak tahu, kita nggak tahu waktu kita sampai kapan. Tapi selama Tuhan beri kita waktu, mari kita sungguh-sungguh hidup bagi kepentingan Tuhan, bagi kehendak Tuhan, bagi rencana Tuhan, dan bilang Tuhan, pakai hidupku Tuhan. Biar waktu-waktu yang Tuhan beri kami pergunakan untuk melakukan hanya kehendak Tuhan saja. Mari kita bangkit berdiri bersama.